Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Syafii Fauzi dengan NIM 359.111.1041 dengan nomor absen 24. Di pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir praktikum pengantar kompetensi cerdas saya, di mana untuk pada proyek ini itu terdapat dua permasalahan utama. Di mana untuk permasalahan pertamanya ini itu membangun sistem inferensi pagi untuk menentukan skor prioritas pembangunan dapur umum pada program makanan sehat dan gratis atau MSG. Dan untuk permasalahan keduanya ini adalah mengelompokkan distrik berdasarkan tingkat kerentanannya menggunakan metode fuzzy James. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari proses fuzzy hingga clustering beserta hasil yang saya peroleh dengan pada praktek ini. Dan untuk nomor satu kali ini, di mana saya membangun fungsi keanggotaannya untuk tiga variabel input, yaitu ada malnutrisi, kepadatan sasaran, dan akses logistik. Dan untuk masing-masing tiga variabel tersebut mempunyai tiga himpunannya lagi. Di mana untuk malnutrisi itu terbagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kepadatan sasaran itu terbagi menjadi sepi, normal, dan padat. Dan untuk akses logistiknya ini terbagi menjadi sulit, menengah, dan rendah. Nah, untuk malnutrisi rendah, tinggi, kepadatan kepadatan sasaran yang sepi, dan kepadatan sasaran yang padat, serta akses yang sulit dan mudah ini itu menggunakan fungsi trapesium atau trap N. Dan untuk malnutrisi yang sedang, kepadatannya normal, dan aksesnya itu menengah itu dia menggunakan fungsi segitiga atau 3NF. Nah, di sini tujuan visualisasinya adalah untuk melihat bagaimana setiap nilai inputnya ini akan dipetakan ke dalam himpunan fuzzy yang sesuai. Dan di mana untuk grafiknya nih sebagai berikut. Ini untuk grafik tingkat malnutrisi, dan ini untuk kepadatan sasaran, dan yang terakhir ada untuk akses logistik. Di mana pada ketiga grafik tersebut tuh dapat dilihat bahwa setiap himpunan itu saling beririsan. Dan hal itu tuh menunjukkan karakteristik logika fuzzy ini karena suatu nilai itu dapat menjadi anggota lebih dari satu himpunan sekaligus. Next kita masuk ke nomor 1B, di mana pada nomor 1B ini akan dilakukan proses fazifikasi dengan data ujian diberikannya ini. Pada soal itu untuk malnutrisinya itu terdapat 28%, kepadatan sasarannya itu sebanyak 3.500 jiwa, dan aksesnya itu sebesar 4. Nah, pada tahap ini juga nilai kripsnya ini diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy seperti sebagai berikut. Jadi contohnya itu malnutrisi, nilai malnutrisi sebesar 28 itu tidak hanya memiliki keanggotaan pada himpunan tinggi saja, ini tinggi saja, tetapi bisa juga menjadi sebagai himpunan sedang dan tinggi. Begitupun juga untuk kepadatan sasaran serta akses logistiknya. Dan didapat untuk hasilnya itu sebagai berikut. Dan hasil ini itu kemudian digunakan untuk pada proses inferensi pagi. Masuk ke bagian nomor 1C. Dan untuk nomor 1C ini saya menggunakan metode Sukamoto. Nah, untuk metode ini itu digunakan 6 aturan fuzzy yang diberikan pada soal. Langsung ke bagian rule. Nah, untuk bagian rule ini itu sebagai contohnya tuh untuk S1-nya, jika tingkat malnutrisinya tinggi, kepadatannya padat, dan aksesnya sulit, maka prioritas pembangunannya akan menjadi tinggi. Begitu pula sampai R6. Nah, untuk siap rule-nya ini tuh dihitung nih, dengan nilai firing strength atau kekuatan aturan menggunakan operator minimum, karena operator yang digunakan itu adalah AND. Dan setelah seluruh firing strength itu diperoleh, langkah berikutnya akan menentukan nilai output pips untuk setiap role yang aktif sebagai berikut. Nah, di sini role yang aktif adalah role 1 dan role 5.
Nah, untuk metode Tsukamoto ini berbeda dengan metode Mamdani yang nanti akan saya jelaskan pada nomor 1D. Di mana untuk metode Tsukamoto ini itu mengharuskan fungsi outputnya ini bersifat monoton sehingga dapat dilakukan invers fungsi ke anggota. Nah, setelah itu akan dicari nilai Z dengan dilakukan defusifikasi menggunakan rata-rata terbobot atau weighted average dengan hasilnya sebagai berikut, sehingga untuk prioritas akhir dengan metode Tsukamoto ini sebesar 68,28. Masuk ke lanjut masuk nomor 1D. Dan untuk nomor 1D ini kita menggunakan metode Mamdani. Nah, tahapan pertamanya ini yaitu sama seperti metode Tsukamoto, yaitu menghitung firing range untuk setiap row-nya. Di sini, karena tadi kita sudah tahu row yang aktif itu ada R1 dan R5, maka di sini kita menggunakan R1 dan R5 saja. Nah, setelah itu akan dilakukan proses implikasi. Pada tahap implikasi, fungsi keanggotaan outputnya itu dipotong sesuai dengan nilai very strange menggunakan operator minimum. Kemudian seluruh hasil implikasinya itu digabungkan dengan proses agregasi yang terdapat pada di sini. Nah, agregasi ini tuh menggabungkan seluruh hasil implikasi itu dengan menggunakan operator maksimum. Nah, setelah diperoleh, himpunan fazi agregasi ini dilakukan defusifikasi atau nilai Z-nya ini dengan menggunakan metode centroid. Metode centroid ini mencari titik pusat dari daerah fazi hasil agregasi tersebut. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini dan untuk nilai prioritasnya lebih besar dibandingkan metode Tsukamoto tadi, di mana untuk prioritasnya 82,38 dan untuk nomor 1E perbandingan antara metode Tsukamoto dan metode Mamdani ini dari berdasarkan hasil perhitungan saya, metode Tsukamoto itu menghasilkan nilai prioritasnya itu sebesar 68,29, sedangkan metode Mamdani itu menghasilkan sebesar 82,38, dan kedua hasil tersebut tuh tidak identik atau tidak sama karena mekanisme inferensi yang digunakannya itu berbeda. Pada Tsukamoto, setiap rule setiap rule-nya itu menghasilkan nilai Cripps yang kemudian digabung menggunakan weighted average. Sedangkan pada Mamdani, setiap rule itu menghasilkan himpunan fuzzy yang digabungkan melalui proses agregasi tadi. Nah, kemudian pada metode Mamdani itu akan dilakukan penghitungan titik pusatnya menggunakan metode centroid tadi, sehingga meskipun rule dan data masukannya sama, nilai akhir yang dihasilkan tuh dapat berbeda. Nah, pada kasus ini tuh Mamdani itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi karena centroid dari daerah agregasinya tadi itu berada pada wilayah prioritas yang tinggi. Sedangkan Tsukamoto itu menghasilkan rata-rata terbobot dari nilai Cripps relatif sehingga nilainya lebih rendah. Masuk untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini akan dilakukan pemilihan fitur dan preprocessing. Nah, pada bagian clustering ini itu digunakan 3 fitur utama yaitu kemiskinan, kemiskinan rate, malnutrisi rate, dan jarak pusat kota. Nah, ketiga fitur ini tuh dipilih karena secara langsung tuh menggambarkan tingkat kerentanan suatu distrik, di mana kemiskinan rate ini yang dijelaskan pada sini. Nah, kemiskinan rate itu untuk mencerminkan tingkat kerentanan ekonomi suatu distrik, di mana semakin tinggi tingkat kemiskinannya, maka semakin besar kebutuhan bantuan sosial dan pangannya. Untuk malnutrisi rate ini untuk menggambarkan kondisi gizi masyarakat. Nah, fitur ini tuh berkaitan dengan tujuan program makanan sehat gratis, dan untuk jarak pusat kotanya ini
itu untuk merepresentasikan tingkat aksesibilitas terhadap pusat logistik, di mana untuk distrik yang jauh dari pusat kota itu cenderung memiliki tantangan distribusi bantuan yang lebih besar. Nah, ketiga fitur itu dipilih karena merepresentasikan aspek ekonomi, kesehatan, dan akses logistik tadi. Nah, sebelum dilakukan clustering ini, juga akan dilakukan data normalisasi dengan menggunakan min-max. Nah, min-max normalization. Nah, tujuannya normalisasi ini adalah agar seluruh fiturnya ini berada pada skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang mendominasi proses clustering sehingga didapat seperti berikut. Hmm, jadi, nah setelah dilakukan min-max normalization jadinya sama semua. Dan masuk ke nomor 2B. Untuk nomor 2B ini setelah dilakukan preprocessing-nya itu selesai akan dilakukan clustering dengan menggunakan fuzzy k-means dengan jumlah cluster itu sebanyak 3 dengan eksperimen yang dilakukan itu menggunakan 3 nilai fuzzy PR yaitu ada M sama dengan 1,5, M sama dengan 2,0 dan M sama dengan 2,5. Nah, perbedaan nilai M ini itu mempengaruhi tingkat fuzziness dari sebuah cluster. Di mana semakin kecil nilai M, batas antar cluster itu semakin tegas. Sebaliknya, jika nilai M itu semakin besar, maka derajat keanggotaannya itu menjadi menyebar, sehingga batas antar clusternya itu menjadi lebih gambur. Nah, untuk nomor 2B ini didapat seperti berikut. Untuk M sama dengan 1,5-nya, untuk M sama dengan 2,0, dan yang terakhir nah, untuk M sama dengan 2,5. Nah, dari plot ini dapat dilihat bagaimana data yang terkelompok ini dalam 3 cluster ini berbeda-beda semua. Next, untuk nomor 2C. Nah, untuk 2C ini akan dilakukan ke penentuan nilai M terbaik menggunakan 3 indeks validitas cluster, di mana indeks pertama itu adalah CBNI atau XB. Nah, semakin kecil nilai XB ini, maka kualitas cluster itu semakin baik. Nah, untuk indeks keduanya itu akan dilakukan menggunakan partition coefficient. Nah, di mana untuk nilai PC atau partition coefficient ini semakin besar nilainya, maka kualitas clusternya tuh semakin baik. Berbeda dengan CBNI tadi. Dan untuk yang ketiga menggunakan partition entropy. Nah, untuk partition entropy atau PE ini dia sama seperti CBNI, di mana semakin nilainya semakin kecil maka semakin kualitas clusternya itu semakin baik. Sehingga untuk hasil yang didapat adalah sebagai berikut, di mana berdasarkan dari ketiga indeks tersebut nilai M optimal itu dipilih menggunakan metode majority voting, yaitu nilai M yang dipilih oleh minimal 2 dari ketiga indeks evaluasi tersebut. Masuk ke nomor 2D. Mana untuk nomor 2D ini adalah tahapan terakhir, yaitu adalah kita akan menginterpretasikan hasil clustering tersebut. Di mana untuk hasilnya sebagai berikut. Untuk cluster 0 ini itu merupakan tingkat kemiskinan dan malnutrisinya itu yang paling tinggi, serta jarak yang relatif jauh itu kita beri atau kita masukkan di cluster 0 ini. Dan untuk cluster dengan nilai sedang diberi label cluster 1 ini. Sedangkan cluster dengan tingkat kerentanan yang paling rendah atau yang paling optimal ini kita buat dengan nama cluster 2 ini. Nah, label ini itu membentuk
membantu pemerintah tuh memahami karakteristik setiap kelompok distrik sehingga penyaluran bantuannya ini dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, yaitu kita fokusinnya ke klaster 2 tersebut. Nah, sebagai kesimpulan dari tugas ujian akhir praktikum pengantar komputasi cerdas ini, telah dibangun dua sistem berbasis komputasi cerdas, di mana sistem pertama itu menggunakan logika fuzzy untuk menentukan prioritas pembangunan dapur umum berdasarkan tingkat malnutrisi, kepadatan sasaran, dan akses logistik. Dan untuk sistem kedua, itu saya menggunakan fuzzy change untuk mengelompokkan distrik berdasarkan tingkat kerentanannya. Nah, dari hasil yang diperoleh, kedua metode tersebut itu mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam program makanan sehat gratis. Sekian penjelasan dari eh, hasil ujian akhir praktikum saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.